Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga selalu dalam kesolihan. Kita lanjutkan kisah kita ya, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tentang kisah bagaimana terjadinya perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali bagi kaum muslimin menghadapi tentara kaum kafir Quraisy yang sejumlah 1.000 orang. Sedangkan tentara muslim hanya 313 orang. Disebut perang Badar karena terjadi sebuah bukit atau sebuah tempat yang disebut Badar. Bagaimana kelanjutannya? Ceritanya pasti seru. Check it out. بيوتهم نوقهم نخيلهم أموالهم حتى أبنائهم وبناتهم ملك لنا. Nah, anak-anak masih ingat kan ketika kaum muslimin sudah tenang berada di kota Madinah, ternyata orang-orang kaum kafir Quraisy di sana makin tidak merasa senang dengan ketenangan kaum muslimin di kota Madinah. Barang-barang kaum muslimin yang ditinggal di kota Mekah diambil paksa dan dijual oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy. Sementara itu di kota Madinah ada orang yang tiba-tiba memanggil kaum muhajirin. Kaum muhajirin, aku membawa berita dari Mekah. Nah, siapa dia? Dia adalah orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Dia mengabarkan bahwa semua harta benda milik kaum muslimin itu diambil dan dijual. Tujuan Abdullah bin Ubay adalah agar kaum muslimin menjadi marah dan berperang melawan kaum kafir Quraisy. Sehingga kaum muslimin di kota Madinah kalah dalam peperangan tersebut lalu meninggalkan kota Madinah. Hamzah pun datang dan mengatakan kalau kaum muslimin itu berperang atas perintah Allah dan Rasulnya. Hamzah pun menemui Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ceritanya Hamzah sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Hamzah mengatakan ini adalah kesempatan kita untuk mengambil hak kita yang dirampas oleh mereka. Karena Hamzah berpikir kalau mereka diam saja maka kehormatan kita kaum muslimin akan mereka rendahkan, akan selalu mereka injak-injak, akan selalu mereka hina. Tapi pada akhirnya Rasulullah mengatakan tidak ada perang kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari kaum muslimin sedang bekerja di ladang melakukan aktivitas sehari-hari, mereka mendengar Bilal bin Rabah melantunkan azan. Padahal belum waktunya sholat. Pada saat itu belum ada jam ya. Jadi mereka hanya melihat berdasarkan posisi letak matahari dan letak matahari serta bayangannya. Nah, bayangannya itu akan menentukan waktu sholat atau tidak. Sedangkan pada saat itu belum waktunya sholat. Maka para sahabat kaum muslimin berbondong-bondong menuju masjid untuk bertanya-tanya ada apakah gerangan. Nah, ternyata di sana ada Amr bin As yang menyampaikan pesan Nabi, yang menyampaikan sebuah wahyu, yaitu wahyu atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa mereka diizinkan untuk berperang karena mereka dalam keadaan terzolimi. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله صدق الله العظيم. Seruan jihad tersebut ditanggapi dengan penuh semangat oleh kaum muslimin dan mereka pun bergotong royong saling membantu membuat perlengkapan dan peralatan perang yang akan mereka gunakan dalam perang Badar nanti. Harta benda yang mereka miliki mereka sedekahkan untuk membeli peralatan-peralatan perang. Para sahabat berlomba-lomba mengeluarkan sedekah terbaiknya, mengeluarkan harta terbaiknya untuk membuat senjata-senjata tersebut. Sebelum berangkat berperang,
Bilal diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan peraturan-peraturan dalam peperangan nanti. Nah, salah satunya adalah tidak boleh menyakiti anak-anak atau perempuan atau orang-orang yang lemah dalam peperangan tersebut. Bahkan jika musuh sudah menyerah, maka tidak boleh dibunuh. Nah, dalam Islam, peperangan itu tetap ada aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan. Nah, berangkatlah kaum muslimin menuju Badar. Di Badar itu ada sumur, di mana sumur itu selalu dilewati oleh orang-orang yang ingin melakukan perjalanan dari kota Mekah menuju Syam. Sementara itu di kota Mekah, seorang pembawa pesan menyampaikan bahwa kafilah dagang Abu Sufyan sedang dalam bahaya karena kaum muslimin, tentaranya Nabi Muhammad SAW akan merampas atau mengambil kembali barang-barang mereka. سيكون لنا 100 فارس وعدد إبلهم 70. سيكون لنا 170 و20 ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها. Berangkatlah kaum kafir Quraisy dengan 1000 orang pasukannya, dengan 200 tentara berkuda dan 170 unta yang membawa berbagai macam perlengkapan perang. Mereka bukan saja membawa senjata, tapi mereka juga membawa penyanyi, membawa penari, juga makanan-makanan yang nikmat dan lezat. Karena mereka berpikir itu adalah saat mereka untuk berpesta, merayakan kemenangannya. Abu Jahal pun memerintahkan kepada seorang pembawa pesan untuk menyampaikan pesan kepada Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan itu jalan saja ke Bukit Badar, tidak harus memutar karena mereka akan diselamatkan oleh tentara 1000 orang tentara kaum kafir Quraisy. Nah, ini adalah kafilah dagang Abu Sufyan yang membawa barang-barang kaum muslimin. Jadi ini adalah sisa dari barang-barang kaum muslimin yang telah dijual di negeri Syams. Ini yang beberapa yang belum laku terjual. Nah, niat dari Abu Sufyan untuk kembali pulang menuju jalur yang berbeda. خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر فيسألونك أن تلحق بهم. أم من الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ Abu Sufyan disuruh pembawa pesan untuk terus berjalan ke arah Badar karena di sana nanti mereka akan ikut bergabung bersama pasukan kaum kafir Quraisy ikut bertempur. Tapi Abu Sufyan tidak mau. Dia bisa menyelamatkan barang-barangnya dengan jalan memutar. اليوم مكانتي هي هذه الأموال. Nah, ini kaum kafir Quraisy sedang berpesta pora sebelum peperangan. Jadi mereka sebelum sampai Badar, mereka istirahat dulu lalu berpesta pora karena mereka yakin mereka bisa menang. Lalu tiba-tiba datanglah pembawa pesan tersebut yang mengabarkan kepada Abu Sufyan dan mengatakan bahwa Abu Sufyan tidak bergabung bersama kita menuju Badar. Dia memilih untuk memutar karena dia berpikir bisa menyelamatkan barang-barangnya dan melewati kaum muslimin. Di sini mereka diminta untuk tidak berperang oleh beberapa pengurus atau beberapa pemimpin dari kabilah-kabilah yang tidak ingin melakukan peperangan, karena ketika mereka berperang mereka juga menghadapi saudara-saudara mereka sendiri. أبو سفيان آثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر. إذن القافلة في أمان. أرى أن لا نحاربهم. لا نحارب؟ لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة. تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد. اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم. أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة. لو ضاعت فلن تعود. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap berperang karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghabisi Muhammad dan kaum muslimin.
Nabi Muhammad dan kaum muslimin pun sudah sampai di Bukit Badar. Di Badar ada mata air atau sumur yang bisa diminum airnya. Biasanya digunakan untuk istirahat para pengembara dan kafilah-kafilah dagang yang selesai berdagang atau berangkat berdagang ke negeri Syams. هل انتهيتم؟ Setelah pasukan kaum muslimin selesai menggunakan atau minum air dari sumur Badar itu, kaum muslimin lalu melemparkan ke sumur itu dengan batu-batu sehingga airnya jadi keruh. Ketika keruh maka butuh waktu lama untuk bisa kembali diminum karena pasir-pasirnya harus mengendap dulu. Nah, itu adalah strategi agar pasukan kaum kafir Quraisy yang baru datang ke sumur Badar dalam keadaan yang haus karena perjalanan yang cukup jauh. Ketika di Badar, mereka berharap bisa minum segarnya mata air di Badar, tapi ternyata mata air itu atau sumur itu sudah dirusak oleh kaum muslimin sehingga ketika mau diminum airnya keruh atau banyak pasir. Butuh waktu yang lama seperti sehari semalam sehingga sumur itu bisa diminum kembali karena airnya belum jernih. Ketika pasukan kaum kafir Quraisy sudah sampai di Badar, mereka langsung berebutan untuk meminum air di sumur Badar. Sedangkan kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersiap merapatkan dan meluruskan barisannya. Pasukan kaum kafir Quraisy yang begitu kehausan langsung menghampiri sumur Badar. Ketika mereka mau minum, ternyata airnya sangat keruh dan tidak bisa mereka minum. Akhirnya mereka kecewa. Mereka menahan haus setelah sekian lama atau sekian panjang perjalanannya. محمد غور الآبار يجب أن نصل إلى ذلك البئر. لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتنفكم العدو فانضحوهم بالنبل. Karena sangat kehausan, seorang tentara yang memiliki persediaan air minum pun langsung direbut oleh teman-temannya yang lainnya karena mereka benar-benar sangat merasakan haus. أخرجوا إلينا شجعانكم. Pertempuran pun dimulai dengan melakukan duel 1 lawan 1. Dan kali ini salah satu pemimpin dari kaum kafir Quraisy meminta pada pasukannya Nabi Muhammad SAW untuk mengirimkan 3 orang yang terbaik dari golongan mereka untuk melawan 3 orang dari golongan kaum kafir Quraisy. Maka dikirimlah 3 orang dari kaum Ansor. Tapi pemimpin kaum kafir Quraisy tersebut tidak menginginkan perkelahian dengan kaum Ansor. Mereka menginginkan dengan kaum Muhajirin atau orang-orang Mekah sendiri, karena mereka tidak ingin ada dendam dengan kaum Ansor. Maka dikirimlah dari kaum muslimin itu Ubaidah, Hamzah, dan Ali. انتظر أنت. عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.
هل نحن نظراؤكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. Pada pertempuran 1 lawan 1 ini, Hamzah berhasil mengalahkan salah satu pimpinan dari kaum kafir Quraisy. Begitupun juga Ali berhasil mengalahkan salah satu petarung dari kaum kafir Quraisy. Tetapi Ubaidah mendapatkan perlawanan yang cukup sengit, dan pada pertarungan 1 lawan 1 ini Ubaidah terluka cukup parah sehingga harus dibopong kembali ke dalam barisan kaum muslimin. Tetapi walaupun terluka parah, Ubaidah berhasil mengalahkan musuhnya. هانيبال تقدموا. Tidak terima dengan kekalahan duel 1 lawan 1 tersebut, kaum kafir Quraisy pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang kaum muslimin. Mereka menyerang dengan membabi buta, tanpa ada strategi dan komando. Tetapi kaum muslimin menghalau mereka dengan tim atau regu pemanahnya, sehingga membuat beberapa kaum kafir Quraisy pun mundur, sehingga mereka acak-acakan dan tidak terkendali. Tapi kaum muslimin di sini juga ada beberapa yang terluka karena kena panah dari kaum kafir Quraisy. Tapi itu tidak membuat kaum muslimin untuk mundur dan kabur dari peperangan. Mereka tetap bertahan di sana karena memang Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tetap bertahan, tidak ada yang keluar atau kabur dari pertarungan. Akhirnya kaum muslimin berhasil membuat beberapa dari pasukan kaum kafir Quraisy mundur karena mereka takut kena panah. Beberapa penunggang kuda dari kaum kafir Quraisy pun banyak yang berjatuhan karena terkena panah dari kaum muslimin. Akhirnya mereka kembali mundur untuk menyerang kembali bersama-sama dengan kekuatan penuh. Maka kaum muslimin pun mengatur strategi pasukannya untuk memundurkan tentara pemanahnya, sehingga tentara yang memegang tombak maju ke depan membuat pertahanan. Di sini kita lihat kaum kafir Quraisy mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi kaum muslimin di sini membuat barikade seperti benteng dengan menggunakan tombak. Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata barikade kaum muslimin berhasil ditembus oleh pasukan berkuda kaum kafir Quraisy. Tapi pasukan kaum muslimin yang bersiap siaga di belakang berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy sehingga mereka lari terbirit-birit. Mereka berjuang, berusaha bersihas sekuat tenaga semampu mereka, dan mereka berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil memenangkan pertarungan ini. Bahkan pimpinan dari kaum kafir Quraisy yaitu Umar bin Hisham, terkenal dengan nama Abu Jahal, terbunuh dalam perang Badar kali ini. Lihat ini, yang di atas kuda dilempar tombak dan pas sekali masuk Pak Eko, nancep menembus tubuh dari Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Nah, ini Bilal bin Robah. Ketika Bilal bin Robah bertarung dalam perang Badar tersebut, lalu Bilal bin Robah melihat Umayyah yang dulu menyiksa dan menindih dirinya dengan batu panas. Lalu Bilal bin Robah pun menghampiri Umayyah dan mengajak berduel 1 lawan 1 dengan Umayyah. Dengan sangat mudah sekali Bilal bin Robah berhasil mengalahkan Umayyah. Dengan terbunuhnya Abu Jahal dan Umayyah, pimpinan kaum kafir Quraisy,
Akhirnya kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil mengalahkan tentara kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Bayangkan, 300 orang melawan 1000 orang. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkinlah kaum muslimin memenangkan pertarungan ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam perang Badar ini Allah menurunkan ribuan malaikatnya untuk ikut bertarung memenangkan pertarungan ini. Tentara kaum kafir Quraisy yang tidak berhasil melarikan diri akhirnya menjadi tawanan oleh kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW tidak menginginkan mereka menjadi tahanan. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk dilepas dan diberikan makanan serta minuman. Juga bagi mereka yang bisa membaca dan menulis, diminta untuk mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin yang belum bisa membaca. يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته. Pasca peperangan di Badar, kaum kafir Quraisy di Mekah pun berkabung. Mereka bersedih. Bahkan para wanita-wanita di sana teriak histeris karena banyak dari suami-suami mereka, anak-anak mereka yang mati terbunuh di medan perang. Mereka pun meratapi kesedihannya. Oke anak-anak, episode Perang Badar sampai di sini ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan cerita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, diklik tombol subscribe, juga diklik loncengnya ya, biar kalian tahu video yang terbaru. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next time. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.